Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih sebesar-besarnya saya ucapkan kepada tim dari Minikinis Kodis yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi moderator dalam event webinar Sehat dan Bersih Saat Menstruasi, Jaga Kesehatan Reproduksi bersama narasumber kita yang keren banget yaitu Dr. Rizal Fitni, SPOG. Selamat siang Dr. Rizal Fitni. Selamat siang Bunda. Selamat siang semuanya. Yang saya hormati Dr. Rizal Fitni, spesialis obstetri dan ginekologi. Yang kami hormati tim Minikinis Kodis dan seluruh hadirin peserta webinar yang saya banggakan. Saya merasa sangat bahagia sekali karena alhamdulillah pada siang hari ini saya merasa beruntung ketemu dengan teman-teman yang hebat karena orang yang saya yakin karena apa ya, rekan-rekan kan di siang hari ini pasti punya banyak kesibukan, entah kesibukan mulai memasak, buka puasa atau mungkin bersama buah hati atau bersama tangga atau mungkin ada yang masih bekerja atau kesibukan yang lainnya. Hanya satu kata, rekan-rekan semua hebat karena sesibuk apapun masih bisa meluangkan waktunya untuk mengikuti sesi sharing bersama Dr. Rizal Fitni SPOG. Dan langsung saja rekan-rekan tak perlu berlama-lama, acara inti yang paling kita tunggu yaitu sesi sharing dari Dr. Rizal Fitni SPOG. Kami persilahkan untuk memulai sesi sharing tentang sehat dan bersih saat menstruasi, jaga kesehatan reproduksi. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjelang sore bagi semua yang sudah bergabung di acara Zoom bareng kita di sore ini. Jadi kalau kita berbicara mengenai kesehatan reproduksi, tentunya kan kita cewek cowok ya, jadi laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki, saya kira di sini semua pada yang ikut Zoom sudah dewasa semua ya. Jadi apa adanya organ reproduksi. Jadi kalau secara umum untuk organ reproduksinya kan terdiri atas jakar, kemudian penis, testis yang memproduksi sperma, skrotum. Skrotum itu yang melindungi testis, yang menjaga suhu testis sehingga proses terbentuk spermanya bisa dengan optimal. Nah untuk wanita masalahnya kalau dari vagina itu organ reproduksi eksternal yang terlihat, kemudian vagina itu menghubungkan antara vaginal organ luar ke organ reproduksi dalam. Untuk organ reproduksi dalam itu terdiri dari rahim atau uterus, kemudian saluran tuba, kemudian indung telur. Jadi yang paling banyak yang bermasalah biasanya bagian vagina ini yang sering keputihan dan sebagainya. Nanti kita bahas lebih lengkap di diskusi. Jadi di sini kita bahas yang dimaksud dengan kesehatan reproduksi itu bukan hanya secara fisik, jadi bukan hanya kayak secara anatomisnya, tapi juga secara psikis. Jadi kadang-kadang gangguan psikis juga bisa berpengaruh pada kesehatan reproduksi. Nah tujuan dari kita tahu tentang kesehatan reproduksi ini adalah kita bisa menjaga kebersihan, menjaga dari penyakit-penyakit yang biasa mengenai pada organ reproduksi, seperti pada infeksi jamur, bisa mencegah penyakit menular seksual, dan juga mendeteksi apakah ada tanda-tanda kemandulan. Nah untuk menjaga kesehatan reproduksi ini yang paling penting adalah bagaimana sikap kebiasaan kita dalam menjaga kebersihan alat-alat reproduksi yang kita punya. Jadi membersihkan alat kelamin ketika buang air kecil, kemudian menjaga kebersihan setelah berhubungan suami istri, kemudian kita juga harus memastikan organ intim dalam keadaan kering, tidak lembab, kemudian rutin mengganti celana minimal 3 kali sehari, kemudian mencari celana dalam yang tidak ketat, yang nyaman dipakai, bahan yang mampu menyerap keringat, karena salah memakai celana dalam itu bisa mengganggu pada kesehatan reproduksi. Kemudian hindari juga kebiasaan-kebiasaan memakai sabun wangi, deodoran, bedak, sabun sirih, kemudian membersihkan vagina secara berlebih yang bisa menyebabkan organ intim menjadi iritasi. Dan yang paling penting tidak memasukkan benda atau barang atau benda asing yang tidak diketahui kebersihannya dan tidak diketahui manfaatnya ke organ intim. Ini mungkin dulu kan sempat ramai yang memasukkan benda ke vagina tujuan untuk membersihkan dan sebagainya, ternyata malah memperparah kondisi kesehatan dari vaginanya. Lanjut, makanan juga berpengaruh. Jadi pola hidup, kemudian pola kegiatan kita juga itu berpengaruh pada organ reproduksi. Jadi makan makanan yang mengandung lemak trans, kemudian kita harus bisa memilih makan makanan yang sehat karena salah pilih makan juga kadang-kadang bisa menyebabkan gangguan pada kesehatan vagina. Banyak hal juga yang berpengaruh pada kesehatan vagina. Misalnya kecapean, stres, kemudian sakit berat itu ternyata juga berpengaruh. Jadi apapun yang terjadi pada tubuh kita ternyata juga mempunyai efek ke organ vagina. Nah, sebagai lanjutan, salah satu yang bisa kita lakukan untuk menjaga kebersihan vagina atau kesehatan vagina adalah tidak bergonta-ganti pasangan. Jadi seks bebas itu salah satu penyebab untuk terjadinya penyakit menular seksual. Kemudian menggunakan alat kontrasepsi yang benar, menjaga kebersihan reproduksi sebelum dan sesudah hubungan. Kemudian ada beberapa pemeriksaan atau cek yang bisa dilakukan untuk melihat kesehatan dari reproduksi, misalnya dengan pemeriksaan darah lengkap, pemeriksaan urin, kemudian memeriksa penyakit-penyakit menular seksual, kemudian pap smear rutin. Untuk pap smear rutin ini kita di Indonesia masih jarang ya ibu-ibu yang sadar untuk melakukan pap smear, padahal pap smear ini sangat penting untuk melihat apakah ada tanda kanker serviks atau tidak. Karena kanker serviks itu sebenarnya bisa dicegah dengan deteksi dini. Jadi kalau misalnya kita temukan dalam kondisi masih dini, diterapi secara awal biasanya tidak akan menjadi kanker serviks. Nah, karena kita
jarang-jarang pap smear. Jadi begitu datang ke dokter dalam kondisi sudah kena penyakit, jadi pengobatannya jadi lebih sulit. Yang perlu diperhatikan, vagina yang sehat idealnya tidak berbau. Jadi tidak berbau, tidak ada rasa gatal, tidak ada warna merah, tidak mengeluarkan cairan yang berlebihan. Jadi kondisi normalnya harusnya tidak ada keluhan. Jika ada keluhan, apakah itu terjadi gatal, kemudian perubahan warna kulit, keluar cairan yang berlebihan, bau yang tidak nyaman, itu menunjukkan adanya gangguan di vagina. Nah, infeksi vagina itu sebenarnya macam-macam. Jadi bisa infeksi yang disebabkan karena bakteri, bisa infeksi yang disebabkan karena jamur, bisa infeksi disebabkan karena virus, bisa juga infeksi yang terjadi karena penyakit menular seksual. Nah, bagaimana cara kita menjaga kesehatan reproduksi? Yang paling utama, ini sering saya tekankan pada pasien-pasien saya adalah memilih pembalut yang baik. Kita jangan salah memilih pembalut, karena pembalut yang nggak pas itu akan bisa menyebabkan keluhannya makin bertambah. Jadi hindari pembalut-pembalut yang mengandung gel selulosa yang menyebabkan iritasi dan banyak menimbulkan infeksi. Kemudian carilah pembalut yang mempunyai daya serap yang tinggi, jadi tidak mudah tembus dan tidak meminimalisir iritasi di area vagina. Kemudian pilih pembalut yang tidak beraroma, karena pembalut yang beraroma biasanya rentan terhadap iritasi terhadap kulit wanita. Kemudian biasakan membersihkan tangan sebelum menggantikan pembalut dan membersihkan area di sekitar kelamin. Biasakan ganti pembalut sebelum dia penuh. Jadi minimal 2-3 jam sekali atau sesuai dengan kondisi banyaknya dalam menstruasinya. Hindari memakai celana ketat, celana karet yang membuat suasana panas dan mudah terjadi iritasi pada vagina. Kemudian lanjut. Cara membersihkan vagina atau alat kelamin itu dianjurkan kita membersihkannya dari depan ke belakang. Jadi arah air ketika cebok atau membersihkan vagina harus dari depan ke belakang, bukan dari belakang ke depan. Karena jika arah airnya kebalik, itu kadang-kadang dari area dubur yang kemungkinan ada kuman, itu bisa kadang-kadang menginfeksi ke bagian depan ke area vagina. Usahakan kelamin selalu kering dan disarankan untuk membersihkan kelamin dan membersihkan dengan handuk atau tisu yang tanpa parfum. Kemudian saat menstruasi tidak disarankan membasuh vagina, cukup dengan air biasa aja, jadi tanpa memerlukan tambahan-tambahan yang ditakutkan mengubah pH dari vagina. Ketika pH vagina berubah, biasanya akan memudahkan untuk pertumbuhan dari bakteri yang tidak normal. Saya kira secara garis besar ini dulu, karena kalau terlalu banyak nanti pada ngantuk semua, jadi mungkin lebih enak kita didiskusi aja. Ya, baik, terima kasih Dokter. Ada pertanyaan nih dari Bunda nih, langsung saja ke sesi diskusi dan tanya jawab ya. Iya, dan Dokter. Jadi ini ada pertanyaan dari Delinda Astiani, Kabupaten Karimun. Ada pertanyaan yang pertama, apakah aman atau boleh bila seseorang wanita yang belum menikah tidak pernah menggunakan sabun khusus pencuci miswi? Yang kedua, apakah aman atau boleh? Ya, gimana Dokter? Langsung dijawab yang kedua biar sekalian. Nggak apa-apa, yang kedua boleh. Banyak nih misalnya. Nomor 2, amankah atau boleh jika seorang wanita yang belum menikah tidak pernah mencukur rambut miswi? Tidak pernah mencukur. Wanita tersebut tidak pernah mengalami keputihan atau gatal-gatal meskipun tidak pernah mencukur rambutnya. Yang ketiga, apakah rambut miswi harus dipotong secara berkala? Kapan dan waktu memotongnya? Bagaimana cara memotongnya? 4, apakah dampaknya bila memakai pembalut yang mengandung pemutih setiap haid? Apakah penyebab jamur miswi dan bagaimana cara mencegah timbulnya jamur? Oke, borongan nih pertanyaannya. Oke, secara umum aja ya. Secara umum. Karena ini, jadi gini, ini mungkin kalau bisa saya tunjukkan gambaran ya. Jadi ini kelihatan ya kalau ini. Jadi ini kan organ reproduksi wanita. Jadi di sini adalah area vagina, ini adalah bagian rahim, kemudian ini bagian tuba, kemudian ini indung telur. Jadi secara umum kalau kita ngomong masalah keputihan, jadi vagina wanita itu dilindungi oleh tubuh dengan keasaman vagina yang terukur ya. Jadi normal pH vagina itu 3,5 sampai 4. Jadi normalnya karena ini pH dari vagina ini adalah asam, sehingga tidak semua kuman bisa tumbuh. Dan biasanya di bagian vagina ini ada kuman yang normal, yang biasa golongan Lactobacillus acidophilus, dia yang menjaga keasaman vagina. Nah, ketika dia suhu pH di vaginanya ini normal, biasanya tidak akan ada keluhan. Jika terjadi sesuatu yang mengganggu pH vagina, yang menyebabkan pH vagina berubah, tadinya kuman yang tidak bisa tumbuh mulai tumbuh. Apakah itu bakteri, apakah itu jamur, apakah itu penyakit menular seksual, dan lain-lain. Itu bisa terjadi kalau pH vagina ini terganggu. Nah, apa aja bisa mengganggu pH vagina? Jadi pertanyaan sering itu. Yang pertama adalah kondisi fisik ibu. Jadi kadang-kadang kecapean, letih, stres, banyak pikiran, berantem sama suami. Jadi banyak hal yang bisa menyebabkan gangguan-gangguan yang akibatnya juga berpengaruh pada pH vagina. Kemudian sakit. Kadang-kadang sakit berat juga bisa berpengaruh pada pH vagina. Kemudian obesitas, ibu gemuk.
penyakit diabetes dan sebagainya. Jadi penyakit-penyakit itu juga kadang-kadang berpengaruh pada pH vagina. Nah, kita kembali ke pertanyaan Ibu ya. Jadi apakah kalau Nona sebenarnya karena belum pernah berhubungan suami istri, biasanya vaginanya aman, artinya jarang terjadi infeksi pada Nona. Kalaupun terjadi infeksi, biasanya karena faktor higien sanitasi aja, faktor kebersihannya, faktor kecapean dan sebagainya. Tapi itu juga biasanya keputihannya nggak parah-parah banget. Jadi tidak memerlukan mencuci pakai macam-macam sebenarnya. Cukup dengan air putih aja sudah boleh untuk membersihkan vagina. Mengenai bulu, sebenarnya bulu itu kalau terlalu panjang dan mengganggu, boleh dipotong tapi jangan dicukur. Kadang-kadang dengan dicukur sampai habis itu malah menyebabkan iritasi di bagian pangkal dari bulu. Paling dipotong aja sedikit atau dirapikan, dan itu juga nggak perlu rutin. Selama tidak mengganggu ya dibiarkan saja. Kemudian mengenai pertanyaan pembalut, tadi kita sudah jelaskan, sebaiknya hindari pembalut-pembalut yang mengandung pemutih atau beraroma atau yang mengandung bahan kimia tertentu, karena tidak semua bagian vagina, kulit vagina itu sensitif banget. Jadi kalau misalnya bersentuhan dengan pembalut yang ada tadi katakanlah beraroma atau berpemutih atau ada bahan kimia-kimia tertentu, itu kadang-kadang bisa merangsang terjadinya iritasi. Ketika dia iritasi, kulitnya menjadi lebih merah, lembab, maka sering timbul jamur di area selangkangan dari vagina. Jadi gitu sih kurang lebih. Apa penyebab jamurnya ya, Dok ya? Jamurnya jamur apa mungkin maksudnya gitu? Jadi kalau sebenarnya bukan hanya jamur, jadi penyakit-penyakit infeksi pada vagina itu kan saya jelaskan tadi, biasanya karena ada gangguan pH vagina, sehingga tadinya jamur atau bakteri atau virus yang harusnya tidak bisa tumbuh. Tapi biasanya jarang kita temukan pada kasus wanita yang belum pernah menikah, karena biasanya kalau masih tersegel dalam tanda kutip belum pernah hubungan, jarang sampai ada kuman-kuman yang bisa masuk sampai ke atas. Beda kalau sudah pernah hubungan. Jadi ketika sudah pernah hubungan, otomatis kemaluan suami sudah pernah masuk ke situ. Jadi kadang-kadang kebersihannya kalau ada kuman-kuman di bagian luar, ketika hubungan itu juga bisa ikut masuk ke dalam. Jadi makanya keputihan lebih banyak kita dapatkan pada wanita yang sudah pernah hubungan. Jadi saya tidak mengatakan menikah atau belum, karena tidak menikah pun belum tentu tidak berhubungan. Jadi biasanya kalau pasien-pasien ketika dia statusnya nona, kemudian keputihan berlebih, kita tetap tanyakan sudah pernah hubungan atau tidak, karena bukan menikah atau tidak ya, hubungan. Jadi kalau dia udah walaupun nona tapi udah pernah hubungan, terjadi keputihan, itu beda keputihan pada orang yang sudah pernah berhubungan dengan yang belum berhubungan. Saya Sofi dari Cikarang. Maaf pertanyaannya agak intim. Ketika kita masih dalam keadaan haid, di akhir-akhir haid kan tinggal sering kadang flek-flek gitu ya, Dok. Apakah boleh berhubungan intim? Karena ini sangat penting untuk ibu-ibu ketahui. Jadi kembali ke organ intim tadi ya. Jadi ketika ketika mens itu kan di sini ada darah. Jadi ketika ada darah, normalnya darah menstruasi itu akan keluar lewat vagina. Jadi setiap bulan itu proses darah itu adalah peluruhan dari endometrium. Jadi setiap bulan endometrium ini, jadi endometrium di sini akan menebal. Kemudian ketika menstruasi dia akan turun ke vagina. Nah proses turunnya ini adalah mengeluarkan darah-darah yang kotor dari rahim, darah-darah yang tidak dipakai dikeluarkan. Itu normal pada orang menstruasi. Jadi kita nggak ngomong agama dulu. Dalam agama kita sendiri memang sudah dilarang hubungan saat menstruasi. Kalau dari sisi medis, maaf ya, ini mungkin bukan ini. Ketika hubungan, ini kan kemaluan suami di sini masuk. Jadi ketika proses dorong ke atas, ini darah yang tadinya harus masuknya ke dalam, kadang-kadang ikut keluar lewat tuba. Jadi keluar lewat tuba Fallopi, kemudian jatuhnya bukan harusnya ke vagina, malah jatuhnya ke bagian rongga dinding perut. Jadi rongga dalam, di organ dalam. Jadi dan kotoran darah men itu berisi jaringan endometrium. Ketika dia keluar lewat saluran tuba, kemudian bisa nempel di dinding-dinding bagian belakang, nempel di saluran, nempel di usus, nempel di organ-organ sekitarnya. Ketika ibu menstruasi setiap bulan, dia akan terangsang. Sel-sel tadi akan hidup kembali, tumbuh di bagian organ-organ belakang. Makanya kenapa nanti bisa timbul endometriosis, kemudian ketika mens nyeri yang berlebihan, itu biasanya karena kotoran yang harusnya keluar malah kedesak ke bagian dalam dan tumbuh di organ-organ di sekitarnya. Makanya dilarang hubungan pada saat menstruasi, karena pertama bisa meningkatkan risiko endometriosis. Yang kedua akan menyebabkan penyakit-penyakit yang timbul karena tumbuhnya endometrium di tempat yang tidak seharusnya. Lagi ada pertanyaan dari Ayu Purworejo. Tanya, Dok, apakah penggunaan menstrual cup itu direkomendasikan dalam dunia medis? Lebih baik mana, menstrual cup dengan pembalut kain atau menspad? Apakah benar pembalut sekali pakai berbahaya untuk kesehatan wanita? Apakah pap smear wajib dilakukan? Terus efek KB suntik jadi haid tidak teratur dan flek-flek berbulan-bulan, normal nggak, Dok? Nanyanya borongan ini. Iya, gitu. Jadi gini, pertama kita bahas menstrual cup ya. Menstrual cup itu kan gini, sistem kerjanya gini. Jadi menstrual cup itu alat yang dimasukkan lewat vagina. Tujuan adalah ketika darah menstruasinya keluar, dia nggak keluar. Jadi ketumpuk di
bagian cups-nya tadi. Jadi begitu kira-kira udah penuh, dilepas, kemudian dibersihkan sekalian. Di Indonesia nggak terlalu populer menstrual cups ini, karena pertama agak repot memasukkan cups-nya ke bagian vagina, dan kadang-kadang juga kalau masangnya nggak benar atau kebersihannya nggak benar, malah merangsang infeksi dan iritasi di bagian vagina. Makanya di Indonesia pemakaian menstrual cup ini nggak populer, jadi lebih populer pemakaian seperti pembalut. Nah, pembalut tadi mungkin saya sudah jelaskan di awal, hindari pembalut yang bahan kimia, yang memakai bahan kimia tadi, karena baik itu pengharum, pemutih, atau yang tergantung ininya sih. Saya kan nggak terlalu ini juga dengan pembalut. Prinsipnya selama ibu memakai pembalut itu tidak ada iritasi, tidak ada keluhan, berarti tidak ada masalah. Tapi kalau kita habis pembalut jadi merah-merah di area selangkangannya, kemudian sering keputihan, bau tidak nyaman, berarti nggak cocok dengan pembalutnya. Kemudian pertanyaan tentang KB. Kalau untuk KB sih sebenarnya macam-macam. Jadi semua KB itu kan cocok nggak cocok. Setiap orang akan berbeda. Memang cara kerja suntik, KB suntik itu kan membuat tidak menstruasi. Jadi prinsipnya dia menekan estrogen, di mana kalau misalnya wanita normal itu kan ada estrogen, progesteron. Setiap bulan dia gitu. Jadi ketika estrogen tinggi, kemudian terjadi ovulasi, progesteron, kemudian pada suntik itu disuntikan progesteron. Akibatnya apa? Tidak terjadi ovulasi dan tidak terjadi menstruasi. Jadi normalnya pada pengguna KB 3 bulan, dia pertama flek, yang lama-lama dia menjadi tidak men selama pemakaian KB. Lebih baik mana antara menstrual cup dengan menspad kain, pembalut kain, Dok? Kalau itu tergantung ini aja sih, tergantung kenyamanan ibu pemakaian. Yang penting yang tadi, yang prinsip-prinsip yang harus dipertimbangkan itu adalah kebersihan, kemudian menyerap dengan baik, jadi nggak mudah tembus, kemudian yang sering diganti. Kalau itu relatif untuk menjawab itu. Silakan Bunda, diaktifkan speakernya. Assalamualaikum, selamat siang. Kan abnormal hormon itu sejak remaja ya. Jadi kalau men itu nggak normal, kadang 1 kali sebulan, bisa 2 kali sebulan, kadang 3 bulan sekali. Itu cara normalinnya gimana ya dok ya? Biar bisa kayak yang lainnya. Terus kalau menghitung masa subuhnya juga gimana? Soalnya kan nggak teratur gitu. Terima kasih. Kalau untuk masalah menstruasi ya, menstruasi kan penyebab tidak normal atau normal itu kan macam-macam. Bisa karena ada gangguan pada organnya, misalnya ada PCOS, ada miom, ada kista, bisa juga organnya normal. Jadi USG-nya normal, nggak ada kista, nggak ada miom, tapi lebih ke siklus hormonnya. Jadi kalau untuk mengatur siklus itu beda orang beda pasien beda, tergantung penyebabnya apa. Biasanya yang paling banyak kan penyebabnya kalau kita sekarang di sini kan yang paling sering mengganggu siklus men itu PCOS. Jadi PCOS itu yang di mana sel telurnya kecil-kecil, nggak bisa berkembang, tidak terjadi ovulasi sehingga mennya jadi nggak teratur. Bisa juga karena hormon estrogen progesteronnya yang nggak balance, nggak seimbang. Jadi untuk mengatur siklusnya tergantung penyebab tadi apa. Jika penyebabnya PCOS, kita terapi PCOS-nya. Jika penyebabnya karena obesitas, ya obesitasnya diselesaikan dulu, lifestyle-nya diperbaiki. Tapi jika hormonnya yang nggak teratur, kita bisa dengan terapi hormon. Jadi paling simpel kalau terapi hormon bisa seperti menggunakan pil KB. Jadi menggunakan pil KB. Pil KB itu ada 3 fungsi sebenarnya. Fungsi yang pertama dia untuk mengatur siklus men, fungsi kedua mencegah kehamilan, fungsi ketiga mengurangi nyeri menstruasi. Jadi pada pasien-pasien yang mennya tidak teratur, kadang-kadang kita memakai pil KB ini untuk membuat siklusnya bisa teratur, minimal pemakaian 3-6 bulan. Setelah men teratur dilanjutkan dengan program hamil. Nah, untuk menghitung masa subur itu susah kita hitung pada ibu yang mennya nggak teratur. Karena masa subur itu dihitung 14 hari sebelum haid yang akan datang. Jadi bukan dari haid, misalnya gini, misalnya hari ini ibu menstruasi nih, haid hari pertama. Kita nggak menghitung dari haid hari pertamanya untuk masa subur, tetapi dari kapan jadwal men bulan depan. Jadi bulan depan kira-kira tanggal 1 nih menstruasi, 14 hari sebelum jadwal men bulan depan. Pada ibu-ibu yang men teratur, yang siklus 28 hari, itu ketemunya sama. Jadi dihitung dari belakang sama dari depan, ketemu di tanggal yang sama, maka menghitungnya mudah. Nah, yang jadi problem ini kalau mennya sebulan 2 kali, kadang-kadang 2 bulan sekali, kadang-kadang 3 bulan sekali, otomatis kita nggak bisa menghitung masa subur. Artinya sangat bukan tidak bisa hamil masih memungkinkan apabila pas ketemu hubungan pas di masa subur. Cuman kita nggak bisa menghitung masa subur pada pasien-pasien seperti itu. Biasanya kalau pasien kita kalau dengan men nggak teratur ya tadi kita terapi dulu, kita terapi hormon, kita buat hormonnya teratur sampai 3 bulan. Kalau udah teratur, kita lanjut dengan pemberian penyubur atau obat-obat mempercepat kehamilan. Dokter, ini ada pertanyaan dok dari Juni Bakara Bekasi. Bagaimana cara mengatasi gatal di sekitar misfi? Padahal saya sudah rajin membasuh dan mengeringkan serta berganti CD yang longgar. Yang kedua, beberapa hari ini saya tidak dapat menahan rasa ingin berkemih. Padahal baru selesai berkemih, tapi selalu ingin berkemih. Bagaimana cara mengatasinya, dok? Oke, jadi kalau rasa gatal, seperti kita jelaskan di awal tadi, vagina normal itu pertama tidak gatal, tidak bau, kemudian tidak lembab. Jadi kalau ada gatal, biasanya ada infeksi. Jadi infeksi itu bisa terjadi di liang vagina, bisa terjadi di bibir kemaluan, bisa terjadi di selangkangan. Jadi yang paling sering kan pada cewek-cewek itu keluhannya bisa di area selangkangannya,
Bisa di area misfinya, bisa di dalam vaginanya. Penyebabnya beda-beda. Kalau di area selangkangan, di lipatan-lipatan selangkangan itu biasanya disebabkan karena jamur. Paling banyak penyebabnya adalah Athenia cruris. Jadi jamur-jamur yang tumbuh di area selangkangan. Pengobatannya biasanya jaga kebersihan sama pemberian obat-obat jamur. Tapi kalau gatalnya di area misfi dan di bagian vagina, itu bisa disebabkan karena bakterial vaginosis, bisa disebabkan karena kandida. Obatnya beda lagi. Jadi obatnya itu biasanya obat yang dimasukkan lewat vagina, obat kayak peluru yang dimasukkan lewat vagina, atau bisa juga dengan obat-obat topikal di bagian area selangkangan. Jadi kalau saran saya, kalau ibu ada keluhan gatal, sebaiknya periksakan dulu ke dokter, boleh ke dokter kulit kelamin, boleh ke dokter kandungan, nanti baru ditentukan kira-kira ini penyebabnya jamurkah, bakterikah, viruskah, nanti obatnya akan disesuaikan dengan penyebabnya tadi. Jadi gini, pada organ wanita itu kan di area vagina itu kan ada 3 lubang tuh. 1 lubang tempat pipis, 1 lubang tempat vagina, 1 lubang anus. Itu yang saling dekat-dekatan. Infeksi di vagina itu akan memudahkan terjadi infeksi di saluran kencing. Makanya pada wanita yang sering keputihan, biasanya juga kita temukan infeksi saluran kencing. Karena itu dekat-dekat banget. Jadi kalau misalnya ada katakanlah kuman di vagina, lubang bagian pipis itu kan sedikit di atas lubang vagina. Pas di puncak vagina ada lubang sedikit, di situ tempat pipis keluar. Dan saluran uretra, saluran kencing cewek itu pendek, beda sama cowok. Dia dekat banget antara kandung kemih ke tempat pengeluaran. Nah, infeksi tadi kadang-kadang bisa masuk menginfeksi ke bagian fisika urinaria, kandung kemihnya. Makanya kalau misalnya ibu ada keputihan, ada gatal, plus ada gangguan buang air kecil, kemungkinan besar sudah terjadi infeksi saluran kencing. Jadi coba tes urin. Jadi tes urin nanti dilihat ada bakteri atau tidak. Kemudian kalau memang ada bakteri, diterapi untuk mengatasi infeksi. Karena beser atau gangguan berkemih, paling banyak penyebabnya adalah infeksi saluran kencing. Teman-teman ada yang mau bertanya? Oh, ada Bunda, dari Bunda Sri Rahayu. Saya itu sebelum saya itu sudah menikah hampir 8 tahun, cuma belum mempunyai keturunan. Nah, udah promil terus selama 1,5 tahun, ada yang 1 tahun promil terus, cuma belum ada yang berhasil. Nah, masalahnya itu karena bilangnya PCOS gitu ya. Udah pakai pil KB, sudah pakai yang Ovacare, terus metformin, terus untuk suami juga apa itu namanya? Yang apa ya, suami pokoknya ada tuh yang care gitu ya. Oligocare ya. Ya itu dia itu. Nah, makin kesini itu saya headnya itu jadinya cuma flek gitu, nggak jelas gitu dokter. Kadang hari ini flek sedikit, besoknya enggak gitu. Jadinya mempengaruhi sholat saya pun nggak jelas gitu. Sama nih pada saat puasa pun saya bingung. Kadang flek, kadang enggak. Terus kalau saya cium tuh nggak ada bau-bau darah gitu. Terus itu bagaimana harus solusinya dokter gitu? Kan banyak yang bilang gemukan gitu. Cuma banyak orang di luar sana dia tuh jauh lebih gemuk dari saya. Mereka tuh saya tuh normal dokter, bisa nggak bantu? Oke. Jadi pertanyaan bagus tuh. Jadi gini, kita jelaskan sedikit tentang PCOS ya. Jadi PCOS itu, jadi di sini kan ada indung telur ya. Jadi indung telur itu dia ada beberapa sel telur, di mana nanti ada 1 sel telur yang akan berkembang setiap bulannya, dan dia akan mengeluarkan sel telur setiap bulannya. Pada PCOS itu di indung telurnya itu sel telurnya kecil-kecil. Jadi ukurannya sekitar 0,2 mili, 0,5 mili. Jadi nggak ada yang sel telur yang gede. Sel telur gede itu 1,8 mili minimal. Nah, karena sel telurnya nggak ada yang gede, sehingga tidak terjadi ovulasi. Karena tidak terjadi ovulasi, mennya biasanya kacau. Bisa 3 bulan sekali, bisa 2 bulan sekali, ataupun bulan tapi hanya ngeflex sedikit-sedikit. Nah, PCOS itu penyebabnya apa? Paling banyak karena obesitas memang. Jadi penyebab biasa karena overweight, kemudian bisa juga karena kelainan lain selain overweight. Jadi nggak murni overweight. Ada juga yang wanita kurus, PCOS ada. Tapi memang paling banyak kita temukan pada pasien-pasien yang gemuk. Yang menarik ini pertanyaan, kenapa ada orang yang gemuk tapi hamil? Kalau saya sering mengatakan gini, kalau ibunya gemuk atau obesitas, tapi mennya teratur, dia men setiap bulan, artinya dia tidak PCOS. Dia artinya ada sel telur yang keluar setiap bulan. Jadi tidak semua wanita gemuk tidak hamil. Saya punya pasien berat badannya 136, kurang gemuk apa? Tapi setiap tahun dia hamil gitu. Sampai ketika setiap tahun ketemu saya ketahuin, Bu, makin lama makin. Jadi dari pertama dia menikah pertama 100 kilo, yang kedua 120, sekarang hamil yang ketiga baru hamil di 136 kilo, kebayang. Nah, kenapa bisa hamil? Karena dia mainnya teratur, setiap bulan dia teratur. Jadi yang masalah di sini bukan di gemuk atau tidak, tapi gemuk yang menyebabkan PCOS. Nah, kalau misalnya dia karena gemuk terjadi PCOS, ini yang menghambat terjadi kehamilan tadi. Makanya kayak di terapi metformin itu kan memperbaiki metabolisme, diarahkan misalnya kayak biar kurus lah, kasarnya biar kurus, kemudian lifestyle diperbaiki. Memang kalau untuk PCOS ini program hamil tidak bisa secepat penyebab lain, jadi memang butuh waktu. Jadi ada yang sampai bayi tabung. Jadi PCOS kalau misalnya kita coba dengan pemakaian obat-obat nggak bisa, kemudian diberikan injeksi obat pematang paru nggak bisa,
solusi terakhir ya tadi bayi tabung. Jadi biasanya kalau bayi tabung langsung diberikan obat-obat untuk membesarkan sel telur. Begitu ada sel telur yang besar langsung dipanen, kemudian diambil sperma suami, dipertemukan di alat, kemudian ditanam. Nah, PCOS kalau memang gagal dengan program hamil biasanya dilanjutkan dengan bayi tabung. Apalagi kalau sudah menikah di atas 5 tahun, ada kemungkinan. Jadi solusinya dengan tadi bayi tabung tadi. Kalau misalkan secara sendiri gitu, misalkan terapi sendiri apa gitu, misalkan dokter, kan kita tahu sendiri ya kalau bayi tabung itu kan budgetnya. Iya. Jadi yang paling simpel sih itu Mbak. Jadi lifestyle-nya diperbaiki. Memang mau nggak mau harus diturunin berat badan. Iya dulu dokter kan, dokter promil saya tuh bilang paling tidak ibu tuh berat badannya 63. Saya sudah mencapai malah hampir ke 50 gitu ya, 58 gitu. Memang belum bisa normal gitu akhirnya gitu. Jadi mana gitu ya solusinya gitu. Ya ampun, udah masih muda tapi akhirnya nggak beres gitu, suka apa menopause ini gitu, pikiran itu. Ya itu sih kalau saran saya, karena saya nggak tahu kondisi realnya gimana. Tapi biasa sekarang berat badan berapa? Sekarang berat badan malah 66 lagi. Balik lagi. Saya kira dilanjutkan aja sih, lanjutkan program hamil. Kalaupun saya belum ada belum mampu untuk bayi tabung ya lanjut aja program di dokter. Tapi nggak bisa cepat kok. Saya pernah sampai pasien PCOS anjurkan bayi tabung nggak mau, kemudian program seperti biasa 4 tahun baru hamil. Bayangkan selama itu, tapi hamil juga gitu. Jadi memang nggak bisa PCOS terus nggak bisa cepat, butuh waktu, butuh sabar, dan dokternya juga kadang-kadang ketika pasiennya nggak jadi-jadi ya ikut stres juga karena beban juga, karena ini nggak hamil-hamil gini. Tapi mau gimana lagi, memang perjuangannya berat kalau untuk PCOS. Tapi bisa kok, banyak pasien PCOS yang hamil banyak, tapi memang beda-beda. Ada yang berhasil dengan berhasil dengan obat, ada yang berhasil dengan lifestyle, ada yang berhasil dengan inseminasi, ada yang memang sampai ke bayi tabung. Berarti kuncinya memang harus nurunin berat badan dulu gitu ya? Iya. Hand yang kedua, Bunda Istiqomah. Assalamualaikum dokter, terima kasih untuk kesempatannya. Maaf, kedengaran suara saya ini Mbak? Iya, kedengaran. Saya ini kan pakai KB implan. Nah, hormon saya entah hormon kemana, saya jadi tidak teratur. Nah, saya diberi obat oleh pihak puskesmas itu Pitomenadion. Apakah aman digunakan untuk jangka panjang ya dok? Head saya ini bisa sebulan dua kali, bahkan pernah sampai sekali 20 hari pernah itu dok. Nah, itu pertanyaan pertama saya. Lalu yang kedua itu pada suatu waktu itu saya pernah mendapati miswi anak balita perempuan saya usia 3 tahun bahwa tidak sedap. Nah, saya tidak tahu kenapa kok seperti itu. Mungkin dokter bisa menjelaskan. Terima kasih. KB implan, KB suntik 3 bulan, itu prinsip kerjanya sama. Jadi dia itu pemberian hormon progesteron secara kontinu dengan dosis kecil yang terus-menerus. Dan efek memang yang paling sering adalah gangguan men di awal, kemudian lanjutnya tidak menstruasi. Tapi jika ada keluhan seperti ibu yang mennya tidak teratur, bisa jadi memang ibu nggak cocok dari KB juga bisa. Di tahap-tahap awal kita biasanya terapi hormon dulu, jadi kita berikan progesteron test, obat-obat yang berisi progesteron dengan dosis tetap, kemudian kayak kita mainkan dulu, kalau mainnya keluar kemudian dilihat perkembangannya bisa teratur atau tidak. Kalau tetap nggak teratur, mungkin bisa dipertimbangkan untuk mengganti KB. Kemungkinan besar tidak cocok dengan pil dengan ini tadi, dengan implan tadi. KB yang paling bagus untuk mengatur siklus itu pil KB sebenarnya. Cuma kita karena nggak teratur minumnya, maka angka kegagalan pil KB itu tinggi. Kemudian mengenai balita atau anak yang vaginanya bau. Jadi bisa saja memang infeksi murni kadang-kadang karena pemakaian celana dalam, kebersihan yang tidak baik itu bisa. Tapi hati-hati, ada beberapa kasus di pengalaman praktek saya, ternyata ada kekerasan seksual pada wanita yang dilakukan oleh lingkungan sekitar. Ini hati-hati. Jadi kalau ibu-ibu ada anak balita yang keputihan, kemudian apalagi kadang-kadang keluar darah di vagina, kita beberapa kasus, saya nggak mengatakan anak ibu seperti itu ya, tapi itu harus diwaspadai ibu-ibu yang punya anak di rumah yang ada gangguan, apalagi sampai ada keluar darah. Kadang-kadang bisa dari anaknya yang suka memasukkan tangan ke vagina, bisa dari lingkungan sekitar. Jadi kita pernah dapat yang kasus kayak pelecehan, walaupun bukan disetubuhi ya, tapi kayak dipegang pakai tangan oleh orang terdekatnya dan macam-macam, itu juga harus betul-betul dijaga. Jadi yang paling penting bagaimana ibu melatih komunikasi dengan anak, biar anak itu betul-betul jujur. Jadi kita nggak menuduh, bisa itu normal, bisa juga karena kekerasan seksual atau dalam tanda kutip pelecehan-pelecehan yang dilakukan oleh lingkungan sekitar, baik itu temannya kah atau tetangga, pokoknya ibu harus betul-betul menggali. Selanjutnya yang raise hand yang ketiga, Bunda Hana. Dok, aku pertanyaannya ada 2 nih, tapi saya cepet-cepetan aja. Dok, bagaimana mengatasi keputihan berulang ya? Itu semua wanita pasti merasakannya ya, baik yang terutama orang-orang yang masih wanita yang masih produktif. Mengatasinya gimana? Terus dok, yang kedua, biasanya daerah selangkangan tuh gatal gitu ya dok. Apakah boleh kita melakukan pembersihan dengan cairan antiseptik gitu, lakukan setiap hari? Kalau boleh ketahui pH-nya berapa? Atau boleh diganti dengan daun sirih, air rebusannya?
Tidak untuk diminum, tapi untuk dicebok saja. Terima kasih dokter, salam sehat. Oke, ya sama-sama. Jadi gini Bu, keputihan, tidak ada wanita yang sama sekali bisa 100% terbebas dari keputihan. Hampir 70-80% pasti wanita yang sudah masa reproduksi pasti punya pengalaman dengan keputihan. Nah, keputihan ini ada dua sebenarnya. Ada keputihan yang fisiologis, ada keputihan patologis. Fisiologis itu artinya normal, artinya tidak ada kuman, nggak ada masalah, tapi memang ada keputihan. Karena memang ini ya, jadi kalau di bagian vagina ini di bagian dekat vagina ini kan ada kelenjar-kelenjar. Kelenjar ini yang berfungsi untuk menjaga kelembapan vagina. Kelenjar ini akan mengeluarkan cairan secara berkala sehingga menyebabkan vaginanya cenderung untuk katakanlah nggak kering lah. Sehingga kalau hubungan suami istri jadi licin. Nah, kenapa bisa terjadi keputihan? Karena tadi yang saya jelaskan di awal, ketika ada sesuatu yang mengganggu pH vagina, menyebabkan pH vaginanya berubah, tadinya kuman yang nggak bisa tumbuh, sekarang bisa tumbuh. Nah, disitulah fisiologis terjadinya keputihan. Nah, kadang-kadang gini, ada kasus keputihan berulang, jadi si ibu keputihan, kemudian kita cek di laboratorium, ternyata memang ada bakteri, katakanlah bakteri atau jamur. Kita kasih obat, kita dimasukkan obat ke dalam vagina dan sembuh. Nah, bulan berikutnya dia balik lagi dengan keluhan yang sama. Kenapa? Ternyata namanya juga keputihan di sini, ada kuman di sini, dan ibunya aktif hubungan seksual. Nah, si suami, ketika suami menjenguk ke sini, otomatis kadang-kadang bakteri yang di sini ikut ke suami, kebawa oleh suami. Si ibu disembuhkan, pulih, suami masuk lagi, ketemu lagi ke dalam. Nah, bakteri yang dari suami balik lagi ke sini, tumbuh lagi. Makanya kenapa kalau keputihan itu jarang yang bisa sembuh sempurna. Kalau berulang, biasanya kita obatin suami istri. Suami diobatin, istri diobatin. Dan itu nggak ada yang betul-betul murni bisa sampai sembuh sempurna, nggak ada. Pasti akan ada masa-masa tertentu yang dia akan keputihan lagi. Nah, yang paling simpel, kita bisa membedakan keputihan ini patologis dengan fisiologis dengan swab vagina. Ada pemeriksaan namanya swab vagina, cairan keputihannya diambil sedikit, dilihat di bawah mikroskop, dilihat ada kumannya atau tidak. Kalau ada kuman berarti itu penyakit, diterapi berdasarkan kuman yang didapat. Tapi kalau nggak ada kuman, ya sudah, hanya cukup dibersihkan aja. Boleh dicebok pakai cebok yang mengandung, kalau saya biasanya cari yang ada Lactobacillus acidophilus tadi, kuman-kuman yang alami, flora alami yang bisa menjaga vagina tetap asam. Kalau merek banyak di pasarnya, kalau tak sebut di sini nggak enak menyebut merek, nanti kayak orang jualan gitu. Intinya gitu ya, pembersih kemaluan yang mengandung Lactobacillus acidophilus itu. Kemudian untuk yang bagian selangkangannya katakan gatal, kalau saya tidak pernah menganjurkan memakaikan air sapu kapur sirih dan sebagainya. Dilihat dulu ada kelainan apa yang paling penting. Kalau misalnya kebanyakan yang saya katakan tadi jamur. Jadi kalau jamur dikasih obat macam-macam dia nggak akan ngefek, tetap akan tumbuh dan akan melebar. Jamur itu biasa agak merah, lebih merah. Jadi kalau kulitnya putih dia agak merah, agak lembab, biasa itu jamur. Jadi kalau untuk mengatasi itu ya diberikan obat jamur, bukan rendaman sirih tadi. Dari chat dari Bunda Khotijah, Jogja. Kadang itu kan gatal di area kemaluan, tapi pas mens saja dok, ketika tidak mens itu tidak gatal gitu. Biasanya kalau ada keputihan pada saat menjelang men atau keputihan pada sesudah men itu masih wajar, itu fisiologis. Karena memang pada saat men itu kan ada perubahan estrogen progesteron, ketika progesteron meningkat, bagian dari vaginanya menjadi lebih lembab, kemudian menstruasi. Dan ada beberapa pasien yang ketika dia menjadi lembab menjadi mengeluh gatal. Kalau hanya timbul pada saat men saja dan tidak mengganggu banget, biasanya tidak memerlukan terapi khusus. Jadi cukup hanya menjaga kebersihannya aja, karena memang itu bawaan dari perubahan hormonal. Jadi bukan suatu penyakit yang kita harus memerlukan terapi. Tapi kalau dia berlangsung terus-menerus, tidak pengaruh oleh men atau tidak, biasanya ada infeksi. Jadi di situ baru kita terapi. Ini ada dari Febi Sinaga, Medan. Dok, apakah benar minum air es saat menstruasi bisa memperpendek waktu menstruasi? Mitos itu. Selanjutnya ke Bunda yang raise hand, Bunda Shinta. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bunda Shinta. Aku mau nanya, jadi gini kan aku udah 2 kali sesar ya kan. Nah, anakku yang pertama umurnya 6 tahun, yang kedua 4 tahun, nanti Juni 5 tahun. Jadi jarak itu cuma 15 bulan ya, 16 bulan gitu. Nah, yang saya tanyakan apabila nanti saya hamil lagi kemudian lahir, apakah harus sesar lagi atau normal dok ya? Terus katanya dia bilang kalau misalkan udah sesar 3 kali itu harus steril. Tapi sedangkan saya kayaknya akan menolak untuk steril gitu dok. Itu membahayakan tidak sih dok kalau misalkan memang tidak di steril gitu? Dan kemudian pertanyaan yang kedua, pada masa menopause itu ditentukan oleh umur, usia, atau memang dari faktor kesehatan reproduksi kita aja dok gitu. Karena kan saya udah usia 38 nih gitu kan. Saya pengen punya, kebetulan kedua anak saya wanita dua-duanya gitu kan. Saya pengen punya cowok gitu. Terus kalau misalkan memang pengen punya anak cowok, apakah harus apa itu namanya dok, kalau misalkan itu kita ke dokter itu apa? Bukan USG. Program hamil anak cowok kah gitu.
Udah sekian itu aja Dok, terima kasih. Mengenai tentang batasan sesar ya, berapa kali maksimal boleh disesar. Jadi memang nggak ada hitam putih, jadi nggak ada hitam putih berapa kali itu nggak ada. Jadi di buku juga nggak ada berapa maksimal boleh cek, nggak ada. Memang di Indonesia kita rata-rata memakai 3, jadi sudah kesepakatan itu 3 kali maksimal. Nah, apabila si ibu nggak mau 3 kali ya, emang nggak ada masalah, itu hak ibu. Tapi yang harus dipahami, semakin banyak jumlah sesar, resikonya semakin tinggi. Yang resiko yang paling sering itu pertama pelekatan. Jadi bekas operasinya lengket-lengket. Jadi ketika kita buka yang operasi keempat itu kemungkinan kena kandung kemihnya tinggi, kemungkinan kena ususnya tinggi karena tadi organ dalamnya udah nempel-nempel di situ. Dan yang paling banyak sekarang pasien takreta yang paling sering yang ditakutkan itu ari-arinya itu menembus bekas operasinya. Itu yang paling banyak kasus sekarang. Itu yang pertama. Jadi kalau saya sendiri saya tidak pernah memaksa pasien 3 kali sesar harus steril. Tapi ketika pas kita buka kemudian udah lengket-lengket nemen, dinding rahimnya udah tipis banget, Bu, ini kalau ibu hamil lagi sangat beresiko. Ya udah nggak mau terpaksa dilakukan steril. Jadi kalau begitu kita buka pada saat operasi ketiga aman, nggak ada pelekatan, dinding rahimnya masih bagus, monggo mau nambah lagi nggak apa-apa gitu. Tapi yang jelas kalau untuk mencoba normal tidak bisa. Biasanya 2 kali sesar lagi. Jadi kita tidak mencoba untuk normal. Kemudian mengenai menopause. Menopause itu kan sekarang semakin bagus perekonomian, semakin bagus gizi, biasanya menopause makin jauh gitu ya. Kalau orang dulu itu 40, 45 itu udah mulai menopause. Sekarang rata-rata 50 sampai 55. Dan itu dipengaruhi oleh keturunan, bakat, gizi, jadi banyak hal yang mempengaruhi. Tapi rata-rata adalah 50 tahun ke atas rata-rata. Oh ya, satu lagi tentang program hamil ya. Jadi untuk program hamil jenis kelamin, sekarang kita udah dilarang. Dulu kita boleh melakukan, misalnya kayak program hamil laki-laki, program perempuan, kita dulu boleh melakukan itu. Sekarang dari POGI-nya sendiri sudah membuat larangan program hamil jenis kelamin. Jadi kita cuma program hamil ya, program hamil aja. Kita tidak menentukan gender, karena itu hak yang di atas itu yang ngasih. Baik, selanjutnya dari Bunda Kiki yang sudah raise hand. Bunda Kiki Zakia? Oh, Bunda Kiki Zakia? Ya, silakan Bunda. Iya, terima kasih Kak. Halo, selamat siang dokter. Ya, selamat siang. Gini, mengenai gangguan kantung kemih, saya pertama tidak kuat tahan lama kalau misalnya mau pipis. Kedua, kalau batuk juga kadang suka keluar pipis gitu ya. Terus kalau berdehem juga atau bersin gitu ya suka keluar. Nah itu kan tadi sekilas kata dokter harus terapi. Nah bagaimana terapi kantung kemih itu ya dok? Bisakah dilakukan sendiri atau harus dengan ahli gitu? Butuh berapa lama? Dan kalau misalnya memang sudah terapi dan sudah menerapkan hidup bersih, bisakah orang yang dengan gangguan punya kantung kemih itu sembuh seperti itu? Sudah punya anak berapa Ibu? Gimana? Baru satu. Sudah. Lahir normal? Normal. Berapa kilo? 2,9. Susah nggak lahirnya? Ya, agak lama. Lama ya? Ya. Jadi biasanya gitu. Jadi pada kasus-kasus persalinan macet, persalinan bayi besar yang ketika kepala bayinya itu nekannya lama di bagian kandung kemih, itu kadang-kadang bisa menyebabkan cedera pada otot. Jadi gini, kayak misalnya balon ya, kita bayangkan balon diisi air, kemudian di ujungnya itu diikat dengan karet gelang gitu. Jadi karet gelang itu berfungsi sebagai otot yang menjaga biar dia mengatur kapan berkemih, kapan enggak. Jadi ketika dia buka pipis, kalau dia tutup kita nahan. Nah, untuk keluhan ibu ini gangguannya di sini, di ototnya ini. Jadi dia tidak bisa mengatur dengan baik, begitu udah mau pipis beser, kadang-kadang ada goncangan sedikit, merembes. Itu biasanya tadi kekuatan klep dari otot yang menjaga kandung kemihnya itu yang bermasalah. Penyebabnya macam-macam, bisa akibat trauma pada saat lahiran, karena benturan dari kepala bayi, bisa karena infeksi saluran kencing, bisa memang gangguan kekuatan otot-otot tadi. Nah, ini harus dicari dulu. Kalau penyebabnya infeksi, biasanya kita berikan antibiotik. Kalau penyebabnya gangguan kekuatan, tadi bisa dilakukan fisioterapi. Jadi fisioterapi biasanya di rumah sakit itu kan ada fisioterapi pakai alat. Jadi kayak alat itu diletakkan di bagian atas simfisis itu untuk merangsang kayak kontraksi dari ototnya tadi. Sambil nanti dilatih bagaimana ibu bisa mengatur kontraksi dari otot yang mengatur kapan dia, kayak misalnya kalau ibu misalnya bayangkan kalau kita buang air besar, itu kan di bagian anus ada otot yang pengunci itu. Kapan dia buka, kapan nutup, kapan dia nutup. Jadi di kandung kemih juga sama. Dia lebih kecil dari yang di anus, tapi dia punya otot yang sama. Nah, kalau saran saya pertama yang bisa dilakukan tes kencing dulu, dilihat ada infeksi atau tidak. Kalau tes kencingnya normal, tapi ada keluhan seperti ini, coba konsulkan dengan dokter fisioterapi. Biasanya di rumah sakit pasti ada fisioterapi, dan berapa lama terapinya beda pasien beda. Saya pernah punya pasien yang seperti itu, ada sampai 3 kali fisioterapi, 3 minggu, ada yang cuma 1 minggu dia sudah bisa kontrol. Jadi hasilnya berbeda-beda pada setiap pasien. Ya, Bunda, dokter ada yang nanya nih dari Salatiga. Dokter, saya berencana untuk memeriksakan kesehatan alat reproduksi wanita, namun saya masih kurang paham dengan prosedur. Tes apa saja yang wajib saya ambil untuk mengecek? Jadi beda. Kalau misalnya katakanlah Nona, biasanya kita hanya dengan USG. Kalau Nona USG-nya udah kita lihat.
Tapi kalau nyonya, artinya sudah pernah hubungan suami istri, selain USG bisa pap smear rutin. Pap smear rutin 1 tahun sekali untuk mendeteksi kanker serviks. Kemudian kalau ada keputihan bisa dilakukan swab vagina untuk melihat peta kuman di vagina. Jadi paling itu aja. Jadi nggak ada yang pemeriksaan khusus lain. Terus selanjutnya ada yang respon lagi dari Bunda Adela. Iya, izin bertanya dok, bagaimana dengan siklus haid yang kurang lancar gitu ya dok ya. Jadi saya itu kadang-kadang cepat, itu kadang-kadang juga lambat gitu. Jadi tidak sesuai dengan siklus yang per bulan gitu dok. Nah pertanyaannya, apakah siklus ini juga berpengaruh gitu kepada kesuburan? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Gini, kalau kita ngomong siklus memang kita harus melihat pola. Jadi biasanya nanti ibu buat peta, buat kayak apa ya, kalender, dan ini dicatat kapan mennya, kapan setiap bulannya dilihat. Nanti dilihat polanya seperti apa. Jadi selama ibu mennya rutin setiap bulan, jadi walaupun tidak persis di tanggal yang sama, misalnya ada yang maju 1 minggu, ada yang mundur 1 minggu, selama ibu masih menstruasi di setiap bulan, artinya ada sel telur yang keluar setiap bulan. Jadi kalau ada sel telur keluar setiap bulan, otomatis tidak ada masalah dengan kesuburan. Wanita dikatakan subur jika dia menstruasi. Karena jika dia menstruasi artinya ada sel telur yang keluar. Tapi kalau mengenai siklus tadi yang nggak teratur, dilihat dulu ketidakteraturannya seberapa parah. Kalau misalnya nggak teraturnya kadang sebulan 2 kali, kadang bisa 3 bulan sekali. Kalau parah banget, kita membutuhkan terapi hormon untuk membuat siklusnya teratur. Tapi kalau tidak teraturnya hanya di hitungan bisa katakan 1 minggu atau mundur 1 minggu, itu masih kategori normal, tidak ada masalah. Ada pertanyaan nih tadi, sebentar dok, sempilan karena ini sering dialami. Kalau sakit haid itu sering mengkonsumsi obat penahan rasa nyeri haid itu aman nggak dok ya? Jika kita ngomong masalah nyeri haid ya. Jadi dysmenorrhea namanya, dysmenorrhea nyeri menstruasi. Jadi nyeri haid ini ada 2 macam ya. Ada nyeri haid primer, ada nyeri haid sekunder. Jadi dikatakan nyeri haid primer itu tidak ada kelainan apa-apa. Kita USG, rahimnya normal, kemudian tidak ada kista, tidak ada miom, tidak ada penyakit apapun, tapi nyeri menstruasi. Itu dikatakan dengan dysmenorrhea primer. Nah, dysmenorrhea primer itu sebenarnya masih wajar. Kalau misalnya ibunya nyeri yang kira-kira ibu nggak kuat, minum anti nyeri boleh. Jadi golongan-golongan asam mefenamat, ibuprofen itu boleh dikonsumsi pada saat nyeri-nyeri. Tapi ketika udah nyeri nggak diminum nggak apa-apa. Dan itu nggak berpengaruh, artinya tidak menyebabkan kelainan pada rahim ibu. Jadi ketika dibutuhkan boleh. Kalau pakai anti nyeri nggak mempan, masih tetap nyeri, kita terapi hormon. Salah satunya adalah pemakaian pil KB yang saya katakan sebelumnya. Itu pil KB itu kan bisa mencegah hamil, mengatur siklus sama mengurangi nyeri menstruasi. Nah, pada nyeri primer tadi, dysmenorrhea primer, salah satu terapi itu bisa dengan mengkonsumsi pil KB. Nah, yang kedua ini disebut dengan dysmenorrhea sekunder. Dysmenorrhea sekunder itu nyeri haid yang disebabkan oleh penyakit. Bisa karena dia ada miom, bisa karena ada endometriosis, bisa karena kista coklat, bisa karena penyakit-penyakit lain. Kalau penyebabnya karena penyakit-penyakit yang lain, dysmenorrhea primer, ya diatasi dulu penyakitnya. Jadi mengkonsumsi anti nyeri aja tidak cukup. Jadi harus dicari penyebabnya apa, kemudian diterapi dulu. Kalau ada kista ya kistanya diambil, kalau misalnya ada kista coklat ya diterapi dulu. Jadi beda-beda, nggak sama, nggak semua nyeri men bisa dengan anti nyeri, tergantung penyebabnya apa. Terima kasih dok. Mohon maaf rekan-rekan jika ada pertanyaan di kolom chat yang belum sempat dijawab. Ini karena pertanyaannya banyak sekali dok. Dokter, mohon untuk memberikan closing statement untuk rekan-rekan kita nih bagaimana tadi cara menjaga kesehatan reproduksi terutama di masa menstruasi. Yang paling saya tekankan tadi adalah jaga kebersihan, kemudian jangan lupa berkonsultasikan ke dokter jika ada keluhan, jangan disimpan-simpan. Dan yang tambahan yang paling penting itu adalah pap smear, karena pap smear ini sangat sering dilupakan oleh ibu-ibu. Pap smear itu adalah pemeriksaan untuk deteksi kanker serviks dengan cara mengambil dengan cara kayak dioles di bagian leher rahimnya, kemudian dilihat di mikroskop, dilihat ada tanda-tanda kanker serviks atau tidak. Jika ada, terapinya bisa lebih cepat sehingga angka kematiannya jadi rendah. Itu aja sih. Kalau mungkin yang pertanyaan-pertanyaan masih belum banyak kejawab karena waktu juga terbatas, nanti coba ditanyakan ke IG aja, kadang-kadang nanti kalau ada waktu tak coba jawab di Instagram. Saya pamit dulu ya. Terima kasih dokter, mohon maaf. Oke, sampai ketemu ya. Sorry nggak bisa bergabung ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, demikian teman-teman, demikian bunda-bunda. Saya akhiri pada pertemuan hari ini, siang hari ini. Saya kasih pantun nih datang pergi bersama kawan. Sekian ilmu dari sesi sharing Dr. Rizal Fitni yang dibagikan. Tetap jaga kesehatan reproduksi dengan pembalut yang aman. Terima kasih telah memperhatikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bunda-bunda semua. Salam pagi. Ya, terima kasih Bun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.